ngapain di sini? Ini lagi santai di kebun. Kamu sendiri ngapain di sini? Mau tanya-tanya kamu. Mau bertanya tentang pepaya, tentang lahan. Oh iya. Gini Jay, apa? Kalau musim kemarau itu airnya dapat dari mana? Untuk di lahan perkebunan seperti ini, kan itu sumber air itu kan jauh, seperti sungai itu. Kan di sini gak ada irigasi itu. Jadinya kendalanya untuk di perkebunan sendiri itu di musim kemarau itu di air. Ya kita tidak bisa melakukan penyiraman dan dampaknya hasilnya yang menurun. Gitu. Dampak negatifnya itu misal kemarau itu ke pepaya apa aja? Apa Buahnya itu akan semakin sedikit ke atasnya itu kalau tidak ada air, yaitu akan itu seperti pepaya yang di belakang itu kalau di musim kemarau itu akan rontok, cepat rontok itu daunnya, itu yang tidak bisa bagus kepada buah pepaya. untuk bibit yang bagus ini bibit-bibit bagaimana? Kalau bibit yang di kebun saya ini sendiri memakai bibit California. Itu bibitnya itu dari mana ya? Apa dari pesan apa gimana? Kalau bibit yang di sini kita coba nanam sendiri, dan itu menggunakan pepaya yang sudah berumur 3 tahun ke atas, itu yang dijadikan bibit. Nah, di sini kan lahannya lebar. Kenapa Iya. ini kok ada 4 macam tumbuhan? Tanaman itu ya. Iya, tanaman. Ya di sini menggunakan sistem tupang sari. Karena jika tidak menggunakan sistem tupang sari, hanya fokus pada satu tanaman, itu untuk pemasukan itu berkurang. Di sini untuk memenuhi pemasukan dengan melakukan sistem tupang sari menggunakan 4 jenis tanaman, yaitu untuk jangka panjangnya itu ada pohon sengon tuh, dan juga pepaya dan cabai. Jangka pendeknya menggunakan tanaman terong. Kan terong sendiri cuma butuh waktu sekitar 3 bulan sudah panen. Untuk pepaya sendiri berapa bulan? Untuk pepaya sendiri itu baru panen umur 8 bulan. 8 bulan satu kali. Itu 8 bulan baru panen. Kalau sudah panen itu setiap minggu wes panen. Terus cara merawatnya pepaya biar bagus itu pupuknya kayak apa? Di sini kalau pemupukan itu kalau masih kecil dipupuk setiap 1 bulan 1 kali itu. Setengah bulan itu wes cepat itu. Paling enggak itu 1 bulan harus dipupuk. Kalau di musim penghujan itu kan hawanya akan dingin, itu harus melakukan penyemprotan. Cara biar produksinya banyak ini gimana cara? Biar banyak buahnya gitu. Biar Ya. bagus. Kita harus menyesuaikan dengan cuaca dan juga pemupukan. Kalau di perkebunan seperti ini kan tidak bisa melakukan penyiraman kalau di perkebunan. Misalnya hujan besar itu dampaknya bagaimana ke pepaya? Apa gimana? Kalau hujan terlalu sering itu dampaknya itu ke pepaya itu akan rusak itu di daun pucuknya, itu dikarenakan itu kedinginan. Untuk mengatasinya itu sendiri itu dilakukan penyemprotan dengan antrakol untuk menghangatkan pepaya. Untuk hamanya ini hama apa aja dan untuk membasminya itu pakai apa? Untuk hama sendiri itu kendalanya itu yang paling banyak terjadi untuk di lahan dari sini ya, itu di waktu masih baru nanam itu biasanya hamanya itu jangkrik. Dan untuk penanganannya itu kita itu ada yang menggunakan media sedotan dan juga penyemprotan.
itu sebetulnya pakai anu, dengan racun pestisida. untuk panennya di sini lumayan, dalam satu panen itu dapat berapa dan eh, dapat berapa kilo. Untuk panennya sendiri itu setiap 1 minggu 1 kali. Dalam di sini kan ada 2000 tanaman ya. Itu sekitar kalau masih awal-awal panen itu sekitar 3 kintal. Kalau wis panen rayanya itu bisa dapat 2 ton. Untuk pemasarannya sendiri itu per kilo berapa? Untuk pasaran yang harga di daerah saya ini itu per kilonya itu 2.200. Setiap apa musim itu beda-beda apa harganya? Itu setiap kalau kendalanya harga di pepaya ini sendiri itu ketika musim pepaan mangga. Kalau musim mangga itu wes pasti turun harganya. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah itu aja. Terima kasih ya tahu masukannya. Terima kasih. Terima kasih. Ya.